tetapi teman-teman guru yang lain malah memukul bapak Sesama saya. guru. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya David Channel Guru. Oke sahabat Kristus dimanapun kalian berada, shalom. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa banget, jauh-jauh dari Kupang. So, siapakah dia? Kita sambut aja. Pak Mars. Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Ya. Perkenalkan, nama saya Mars. Saya bekerja di sebuah lembaga LSM di sekitar Jakarta di sini. Saya sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Yeay, bekerja di LSM, udah punya istri. Jangan terbalik, istrinya bukan 2, anaknya bukan 1, tapi istrinya 1, anaknya 2. Oke, gereja di mana sekarang nih Pak? Saya bergereja di GKI Keranggan. GKI Keranggan, halo shalom, gembalanya di sini ada jemaatnya yang sedang saya mohon izin supaya bisa wawancara dengan anak jemaatnya. Oke, kita langsung aja kali ya teman-teman di sana penasaran ya. Ini Pak Mars adalah salah satu orang bapak rohaniku di sebuah komunitas full gospel yang ada di Kalibata City, BHI 8 ya Pak ya? Ya. Oke, kita mau nanya dong Pak, di BHI 8 boleh. kok bisa bertemu di full gospel itu kayak gimana tuh ceritanya awal gabungnya Pak? Ya, oke. Saya mau bersaksi sedikit. Ya. Kenapa saya melayani di wadah full gospel ini? Iya, boleh. Saya melayani di wadah full gospel ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah memilih kita ya. Tuhan telah memilih kita untuk melayani di wadah ini. Yes. Sehingga Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kita akan diperhadapkan kepada tuntunan Tuhan. Dan sehingga saya dituntun sehingga bisa melayani di wadah full gospel. Oke. Kan di Kupang nih Pak. Dari Kupang jauh-jauh dan ke Jakarta bisa ketemu dengan saya di full gospel. Emang di Kupang ada full gospel Pak? Bagaimana Pak proses bisa kembali? Oh ya, saya join pertama kali dengan full gospel ketika itu di tahun 2015. Saya diajak teman di bulan September 2015. Kemudian saya di bulan Januari 2016 saya pindah ke Jakarta. Nah, pada saat pindah ke Jakarta itu saya tidak mempunyai komunitas. Kemudian saya mengkontak kembali teman-teman saya full gospel yang di Kupang. Dan saya dipertemukan dengan Brother Edmond. Oh, Pak Edmond ternyata. Saya kenal orangnya sangat luar biasa, baik banget deh pokoknya. Terus. Dan kemudian saya diajak bergabung di full gospel Bundaran HI yang di Grand Indonesia. Grand Indonesia pada saat itu siapa ya? Presiden chapternya? Presiden chapter waktu itu Bro Reno. Oh, Bro Reno, saya juga kenal Bro Reno. Hai Bro Reno, pokoknya Pak Edmond, Bro Reno harus bisa ada kesaksian di channelku chapter David Chaniago. Kalau nggak ketemu Pak Mars mungkin saya nggak tahu. Tapi karena udah ini, siap-siap, persiapkan apa yang akan kita berikan terbaik buat Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, itu kan saya pernah denger tuh dulu waktu mau ke Jakarta, mau ketemu dengan Bro Edmond cari-cari info itu ya. Nah, nggak dibales-bales tuh. Iya. WA-nya. Ya memang waktu itu sekitar 3 bulan belum sempat dibalas SMS saya, tapi akhirnya Bro Edmond membalas, kemudian saya bisa bergabung di FGD MFI ini. Yang mau saya saksikan ya, saya melayani di wadah full gospel ini adalah karena saya juga melihat contoh dan teladan dari bapak saya. Wih, lagi-lagi selalu benih ditanam dari hal yang baik, yaitu ayah ya. Ya, jadi kerinduan untuk melayani itu timbul karena saya melihat contoh dari ayah saya, di mana ayah saya itu selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa untuk anak-anaknya, rajin memperingatkan kami jika misalnya kami tidak ke gereja di hari Minggu. Dan itu sangat meresap di hati saya, sehingga saya memang berkeinginan untuk melayani Tuhan di suatu waktu, dan saya menemukan di wadah full gospel ini. Oh gitu. Gitu, ya. Berarti pada saat itu ayahnya sangat sayang banget ya untuk anak-anaknya, supaya karena dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan, sehingga
harapan dan masa depan anak-anaknya itu bukan atas kekuatan ayahnya nih saya ngelihat. Dia membuat pokok dari semuanya ya itu adalah harus berpegang dan bersandarkan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Dan itu ayah diajarkan. saya adalah hanya seorang pegawai negeri sipil, di mana ayah saya mempunyai 8 orang anak laki-laki. Nggak ada perempuan dong? Tidak ada. 2 nggak boleh? Oke, 28. Ya, jadi kita tahu ya bagaimana seorang pegawai negeri sipil bisa membesarkan 8 orang anak laki-laki. Amin, amin, amin. Tidaklah mudah, apalagi membesarkan mereka, menyekolahkan mereka. Tapi ayah saya sungguh betul-betul mengandalkan Tuhan, Andalkan Tuhan. membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Ya. dan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan dia. Ya. Dan itu memang terbukti dalam kehidupan keluarga kami, di mana berkat pimpinan Tuhan itu ayah saya dapat membesarkan kami dalam segala kecukupan, dan bahkan kami semua 8 bersaudara telah berhasil. Kecukupan dan berhasil. Berhasil seperti apa nih, Pak? Ya, semua bisa mencapai gelar akademik, ada S2, S3, Wis, mantep. dan secara finansial juga berkecukupan. Ih, keren banget. Tapi ada yang saya penasaran banget nih. Katanya kakaknya adalah wali kota Kupang. Ya. Ya, itulah salah satu produk dari bapak saya yang mengajarkan kedisiplinan, belajar untuk membaca firman Tuhan supaya itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Wow, hanya berdasarkan sesuai dengan Alkitab, berpegang teguh dengan Alkitab. Boleh tahu gak Pak, siapa yang di Kupang itu namanya dari kakak Pak Mas? Boleh tahu namanya? Nama kakak saya yang jadi wali kota Kupang adalah Jeffrey Riwukore. Wih, salam Pak Jeffrey. Wiru, aduh aku nggak tahu ngomongnya. Wiru Kore, apa? Ya, Riwukore. Riwu Kore, ya. Ya. Pokoknya salam Pak Jeffrey. Mohon izin saya boleh wawancara dengan adiknya, tapi saya berharap sih next kedepannya bisa wawancara dengan Pak Jeffrey. God bless Pak Jeffrey, sukses selalu pelayanannya dan pekerjaannya dimanapun berada. Oke, kita lanjut lagi Pak, seru Ya, banget nih. jadi Terus ayah ayahnya, saya itu selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Wadah, dan ayat itu. salah satu ayat favorit yang saya ingat karena dia sering membaca kutipan firman ini, yaitu di Mazmur 23, di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Amin. tidak akan kekurangan aku. Yes. Sehingga dengan segala kecukupan dia dapat membesarkan kami semua. Ya. Saya benar-benar terhanyut banget sih sebenarnya dengan firman sesederhana ini, tapi namun bagi saya yang mengalami masa-masa seperti ini, dengan mendengarkan ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seolah-olah saya jadi kena gitu. Holy Spirit-nya berasa banget. Luar biasa banget sih perjuangan ayahnya ini. Terus saya mau dengar juga Pak, kesaksian Bapak pernah bilang kalau bapaknya Pak Mars ini mendapatkan kekerasan yang gak enak lah dulu perjalanannya sebuah pelayanan. Itu yang kekerasan pada saat apa? Oh iya, ya pernah waktu di zaman PKI ya, Wow. di sekitar tahun 65 atau 66 begitu ya. Ya. Jadi bapak saya itu sangat kuat dalam prinsip, yaitu bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia adalah waktu itu seorang guru di SD, dan semua teman-temannya itu sudah mengikuti aliran komunis ya, dan bapak saya diajak. Semua tuh ya Pak ya? Ya, Terus ayahnya ikut? bapak saya diajak tapi bapak saya tidak mau. Wow, guys. Ya. Pada saat itu, pada zaman yang sangat mengerikan menurut saya waktu itu masih denger yang zaman komunis itu terjadi pembunuhan apa segala macam. Ya, jadi waktu itu kalau ada fitnah saja pasti orang itu sudah dibunuh. Tapi Dibunuh? ya, tapi bapak saya tetap
keras bahwa dia tetap percaya Tuhan dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Jadi sempat bapak saya diintimidasi, rumah kami juga pernah dilempar. Terus kemudian pada suatu saat waktu bapak saya ke sekolah tersebut mendengar anak-anak SD menyanyikan lagu komunis itu, dan bapak saya melarang, tetapi teman-teman guru yang lain malah memukul bapak Sesama saya. guru memukul? Maksudnya? Karena mereka tidak terima dengan bapak saya menyuruh untuk tidak menyanyikan lagu itu. Wah, pada saat itu kita udah merdeka kan? Maksudnya memegang penuh dengan kewarganegaraan, apa namanya? Cinta Indonesia lah ya. Ya. Maksudnya masih megang prinsip ini, saya orang Indonesia, nggak boleh menggantikan ideologinya ideologi komunis. Dengan dasar yang dia pegang itu adalah saya taat kepada Tuhan, otomatis saya juga harus mempraktekkan kepada Indonesia bahwasanya ya saya harus memegang penuh ideologi saya bahwa saya itu adalah orang Indonesia. Nggak ada yang namanya nyanyi-nyanyi lagu komunis gitu ya. Ya, tetapi waktu itu kan bangsa Indonesia masih mempunyai beberapa partai, yang salah satunya adalah komunis, yang memang pada waktu itu juga adalah suatu partai yang cukup besar. Jadi pada saat partai itu bisa dikalahkan oleh pemerintah, di mana di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang menyuruh Bapak Soeharto untuk melakukan pemberantasan terhadap PKI itu, maka semua teman-teman dari bapak saya yang beraliran itu dibunuh semuanya. Wow guys, semuanya dibunuh. Jadi bapak saya selamat dari peristiwa itu. Wow, hanya taat kepada firman, maka semuanya beres. Dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Coba kalau pada saat itu ayahnya Pak Mars tidak memegang teguh firman Tuhan, dari situ aja kita bisa menilai kalau firman Tuhan dipegang teguh, segala apapun yang pencobaan itu Tuhan pasti lindungi. Ya, betul. Jika sekali. itu terjadi, mungkin pada saat ini kita nggak bisa ngobrol, Pak. Benar sekali. Mungkin ayah saya juga sudah mati dan saya juga tidak ada. Saya mau saksikan di sini bahwa perenungan akan firman Tuhan. Yes, perenungan membaca akan firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam. Ya. Itu akan sangat bermanfaat sekali kepada kehidupan kita. Kan firman Tuhan sendiri berkata di dalam Filipi 4 ayat 8 itu bahwa semua yang benar, semua yang baik, sedap, semua yang manis, semua yang hadir itu, pikirkan semua itu ya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan akan kasih setianya, kita merenungkan akan kebaikannya, maka dalam menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita, pasti kita akan melaluinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Gitu. Tapi tadi aku benar-benar terhenyu banget sih, Pak. Kalau seandainya pada saat itu ayahnya dari Pak Mars melenceng dari peraturan pemerintah pada saat itu, komunis disuruh diberantas oleh perintah dari Pak Presiden Soekarno. Wah, itu poin banget bagi saya deh. Buat teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada, yuk kita sama-sama memegang penuh firman Tuhan. Kita jaga terus kekudusan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, supaya kita pun dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu, bagaimana Tuhan untuk melindungi kita? Sangat memberkati banget sih. Mungkin ada lagi, ya, benar sekali, Bro David. Jadi perenungan akan firman Tuhan itu harus menjadi suatu kebiasaan kita. Wah. Saya pernah nonton di televisi ini, ada kutipan yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, let's pray and meditation lead your journey. Apa tuh? Artinya biarlah perenungan akan firman Tuhan mewarnai hari-hari kehidupan kamu. Mewarnai. Ya. Jadi biarlah pembacaan firman Tuhan, berdoa,
melakukan firman Tuhan itu ditandai dalam kehidupan kamu dimanapun engkau berada. Wow, yes. Wah, keren banget. Lagi-lagi dong Pak Sejid. Kalau gitu kita buka Alkitab ya. Saya mau kutip dari ratapannya di sini. Tunggu. Katanya nih Alkitab dong nih sisa dari semua yang dimakan rayap ya. Iya, jadi ceritanya saya dulu punya buku banyak sekali. Oh gitu. Tapi sebagian besar sudah dimakan rayap dan masih sisa sebagian buku termasuk Holy Bible ini. Kaget ya waktu itu dapet ini ya. Iya, Kok saya juga tidak menyangka bahwa saya Punya. punya Holy Bible ini karena waktu itu saya sempat berbicara dengan Bro Vincent bahwa saya tidak mempunyai Holy Bible. New King James Version. Ini ada New King Ya, James. ternyata saya lihat-lihat di buku-buku yang selamat dari rayap itu ternyata ada. Wih, New King James Version. Ya. Saya rasa sini bukan suatu kebetulan, Pak. Ya. Ini hanya disuruh Tuhan dari ayahnya mungkin. Ya. Kalau ayahnya aja disuruh Tuhan untuk baca, diturunkan ke anaknya, Pak. Ya. Jadi Bapak harus baca nih, Pak. Nah ini bukan dari ayah saya, ini memang saya ada koleksi ya. Iya, maksudnya mungkin diturunkan oleh Tuhan supaya Ya, Bapak betul. untuk merenungkan firman Tuhan. Oke, Jadi lanjut. begini, jadi kita kalau merenungkan firman Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, maka damai sejahtera Tuhan akan melingkupi hati dan Ya. pikiran kita. Saya akan baca dari ratapan 3 ya. Ya. Ratapan 3 itu berkata bahwa ia ingat akan sengsaranya dia. Jawabku selalu teringat akan hal itu. Aku tertekan dalam diriku. Yes. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Therefore I have hope. Yes. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmatnya. Waduh, keren. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yes. Kayak lagu gitu. pernah dengar tuh lagunya. Ya. Kan tuh ya, oke lanjut. Ya, jadi perenungan akan firman Tuhan itu biarlah mewarnai kehidupan kita. Kita selalu mengingat akan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Ya, saya akan tambahkan lagi dari Mazmur 27 ya. Mazmur. Saya ambil dari bahasa Inggris ini saja. Siap. Biar kedengarannya lebih Pas ya. pas ya. Ya, di sini Saya terangin, Pak. Saya terangin. di Mazmur 27 ayat yang ke-13 dikatakan, I will have lost heart unless I had believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Artinya bahwa Gimana tuh? Mungkin dalam masalah-masalah hidup kita mungkin akan gampang putus asa. Tetapi saya telah percaya bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Amin, amin. Ya, jadi kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap menantikan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu baik, Dia akan tetap memelihara dan memberkati kita sesuai dengan juga dituliskan dalam Mazmur 23 ya, Mazmur 23 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana? Ya, jadi ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, kita ingat akan kebaikan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mengikuti kebajikan dan kemurahan mengikuti. Yes. Ya. Jadi Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang dikehendaki Dia, dan bahwa pada akhirnya kebaikan daripada Tuhanlah yang akan kita rasakan dalam hidup kita.
Jadi teman-teman semua, brother semua, Sahabat Kristus. sahabat Kristus, Anda berada dalam masa-masa sulit seperti ini, tetap satu, membaca firman Tuhan, Renungkan. merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita. Kan di luar sana banyak tuh yang lagi merasakan kasih dingin, dan anak muda sekarang tuh di luar sana ada aja yang melupakan firman Tuhan. Mungkin Pak Mars kasih pesan dong ke anak muda di luar sana, sahabat Kristus, supaya kembali lagi ke firman Tuhan. Oke? Ya, sahabat Kristus dimanapun Anda berada, Yes. jadi satu prinsip yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tetap berpegang pada janji-janji yang telah dituliskan di dalam Alkitab, bahwa semua itu akan terlaksana dalam hidup kita. Amin. Bumi dan langit akan berlalu, Lemah. tetapi lenyap, firman lemah. Tuhan akan tetap ada selama-lamanya. Thank you Jesus Christ. Kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan janji-janji Tuhan yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Yes, thank you Pak Mars. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu, tentunya dengan tema-tema yang sangat luar biasa yang mau Tuhan pesankan bagi kita semua. Saya tahu ini bukan atas kekuatan dan kehebatan kita bisa sampai saat ini ya Pak ya. Saya benar-benar diberkati banget loh. Kalau nggak pada saat itu nggak ayahnya Pak Mars nggak mengikuti firman Tuhan, saya rasa kita nggak makan nasi padang sama-sama. Enggak, sama-sama pelayanan. Kemana waktu itu kita pelayanan ke Wonosobo, Ya, ke Semarang. ke Semarang. Terus Pak Mars juga, hamba Tuhan loh. Dia khotbah, kalau nggak salah khotbah Kak? Ya, Kesaksian. Saya pernah kesaksian di Semarang dan saya pernah sharing firman juga di gereja di Bali. Yes, pelayanannya luar biasa banget nih. Pokoknya ya nilai sendiri deh. Apakah ini murni dari kita sendiri apa dari Tuhan? Saya percaya akan menjadi berkat Pak. Mungkin yang butuh penguatan lewat doa, boleh ya didoain ya, sahabat Kristus sana yang melenceng dari firman Tuhan supaya dia kembali lagi ke firman Tuhan. Oke, kita doa ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, hamba khusus berdoa buat sahabat Kristus dimanapun saja berada pada hari ini Tuhan. Biarlah dari kesaksian ini Tuhan, sahabat-sahabat Kristus Tuhan boleh beralih kepada pembelajaran firman Tuhan yang benar, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, sehingga janji-janji firman-Mu Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka Tuhan untuk melakukannya. Mulai dari hari ini mereka mulai membaca firman Tuhan, mulai merenungkan firman Tuhan, dan mulai menerapkan firman Tuhan, lakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Sangat dikuatkan sekali dengan Pak Mars. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Mars ya. Next kita kasih waktu, siapa tahu Tuhan mengizinkan, boleh ya kita sharing-sharing lagi ya. Nanti kita akan diinfokan Pak Mars, boleh ke gabung di Full Gospel nanti kalau udah pandemi ini udah normal ya Pak ya. Nanti kita bakalan calling-calling. Kalau yang penasaran, ada Instagram di sini Bundaran Hotel Indonesia, dan juga ada Instagram saya dan nomor telepon saya. Boleh di kontak-kontak, kita sharing-sharing nanti apa yang mau dikonselingkan, mau berbagi sharing apa, boleh di sini kita bebas. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Bye. Tetap berjalan, merasakan pahitnya di dunia ini. Ku terima semua pencobaan.